Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Aziz selaku Kepala Desa Kampung Beberan. Yang saya hormati Bapak Muhaimin selaku Ketua RT Kampung Beberan. Dan tidak lupa pula panitia, saudara-saudara, ibu, bapak-bapak yang telah hadir untuk memeriahkan acara pencegahan stunting. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah, kita dapat diberi nikmat sehat, iman, dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini, yang insya Allah penuh dibarokahi. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, berdirinya saya di sini, yaitu akan berbicara mengenai pencegahan stunting. Berbicara mengenai stunting, mungkin ibu-ibu masih terdengar sangat awam ya. Baiklah, akan saya jelaskan mengenai apa itu stunting, bagaimana itu stunting bisa terjadi, apa penyebabnya, lalu cara pengobatan atau solusinya. Baiklah, jadi stunting itu merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak dan otak. Nah, adapun dari masalah tersebut akan menimbulkan sebuah gejala pada anak atau memungkinkan keadaan fisik seorang anak itu menjadi menurun, seperti gagal tumbuh kembang pada anak dari seusianya, misalkan pendek dari anak seusianya, lalu berkurangnya kecerdasan pada anak karena tumbuh gagal pada otaknya juga. Nah, adapun dari hal tersebut, hal yang harus dihadapi menjadi seorang ibu agar kita dapat menjaga calon anak kita menjadi orang yang sehat, yaitu dengan cara menjaga 1000 hari pertama kehidupan pada bayi. Nah, maka di sini golden age dapat dikatakan bahwa seorang ibu itu bisa menentukan seorang anak itu bisa sehat ya, yang nantinya bisa menjadi sehat gitu. Nah, adapun yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu ini, yang pertama, pemenuhan gizi yang sehat. Lalu yang kedua, sanitasi yang baik. Bagaimana sih pemenuhan gizi yang sehat itu? Yaitu ketika kita masa hamil, ibu itu harus sadar akan kesehatan mengkonsumsi makanan yang mengandung seperti asam folat, yaitu gunanya sebagai agar tumbuh kembang otak manusia itu atau tumbuh kembang fisik bayi atau janin itu berkembang gitu. Karena ya namanya asam folat itu sangatlah penting, apalagi ketika trimester pertama itu ibu-ibu wajib mengkonsumsi yang mengandung asam folat itu. Nah, maka dari itu ibu-ibu itu harus menyadari. Biasanya kan di sini ibu-ibu tidak menyadari kan kalau misalnya ketika hamil, ketika apa gitu. Makanya rajin-rajinlah mengecek kesehatan kepada puskesmas terdekat, PMB terdekat gitu. Lalu yang kedua, imunisasi. Nah, ini sangat perlu nih bagi bayi-bayi, bagi anak-anak. Imunisasi itu untuk mencegah daripada si bakteri-bakteri masuk ke dalam si anak, karena anak itu rentan terhadap penyakit. Maka dengan adanya imunisasi yang teratur itu bisa membantu agar anak itu lebih sehat. Lalu yang kedua, sanitasi. Nah, pemenuhan atau memperbaiki sanitasi yang baik itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak juga loh. Karena misalkan kalau ketika kita dalam perkembangan janin, kalau ibunya itu sanitasinya masih buruk, seperti minuman atau makanannya itu tercemar oleh lingkungan yang kotor, itu dapat mempengaruhi gizi yang buruk ke dalam gizi anak. Maka dari situ ibu-ibu juga harus memperhatikan kebersihannya, mulai dari kebersihan diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, ataupun dari lingkungan orang sekitar. Misalkan adapun sanitasi yang buruk dari orang sekitar itu seperti merokok. Nah, kita harus menghindari tuh orang-orang yang merokok di depan ibu hamil. Maka dari itu, kita sebagai ibu, calon ibu yang baik untuk anak kita nantinya, kita harus cerdas terhadap apa saja yang dapat kita lakukan, apa saja yang kita cegah gitu, agar sanitasi ini berkurang. Nah, adapun angka prevalensi di Indonesia, angka stunting di Indonesia itu semakin tinggi.
yaitu menyentuh angka 26,7 dari perkiraan WHO standarnya itu 20%. Maka di Indonesia itu termasuk negara Asia Tenggara terbesar mengidap stunting. Untuk itu kita sebagai generasi bangsa harus melek, harus sadar akan hal pentingnya stunting ini. Karena bagaimanapun anak-anak kita kelak yang akan kita lahirkan menjadi penerus bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pencegahan stunting ini. Semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Itu saja yang dapat saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.